kalau RPP Bali nggak usah. Tapi tuntutan dari dari apa ini namanya ini perangkatnya supervisi ini di sini ditulis kuabeh lengkap. Ada KD, ada segala macamnya. Jadi mungkin kalau misalkan mau mengisi yang seperti ini, satu lembar di depan ini isinya itu adalah KI, KD dan indikator lupa di lembar depan. Sehingga lembar berikutnya itu cukup di identitas. Setelah itu tujuan, mari menunggu kegiatan pembelajaran, dan terakhir nanti itu penilaian. Nah, untuk media dan sumber tidak usah ditulis lagi saja. Itu pertama. Yang kedua, Ibu mau saya ngecek tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ada di sini dituliskan melalui model pembelajaran scientific learning. Ya. Scientific itu bukan model, tetapi pendekatan. Ya. Jadi ditulis saja dengan menggunakan wabarakatuh. Ya, mana yang lainnya kok suaranya kecil? Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah hadir di kelas PDKN hari ini. Ya, ada 14 anak sementara yang masuk hari ini. Ya, ada beberapa anak yang mengikuti AKM yang hari ini melakukan bimbingan, dan kalian dengan saya belajar mengenai materi kita hari ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Bagaimana? Kalian masih sehat kan ya? Alhamdulillah sehat ya. Dengan wajah-wajah yang seperti ini, saya mengharapkan kalian ini adalah generasi muda yang akan meningkatkan prestasi belajar kalian. Ya. Bu Tini harapkan kalian belajarnya itu lebih ditingkatkan, apalagi dalam situasi yang seperti ini ya. Ini Diki mana wajahnya? Nggak digerakkan? Santa, ayo. Meli, wajahnya mana nak? Ya. Oke. Canta, mana Canta? Ya. Binda, oke. Nah, ini. Anak kelas 8A ini saya menyampaikan terima kasih karena kalian ini adalah anak-anak yang termasuk anak yang mempunyai prestasi yang baik. Untuk itu lebih ditingkatkan lagi. Nah, sebelum Bu Tini menyampaikan ada hal yang harus kalian pahami, bahwa kita ini kan dalam keadaan dengan situasi yang belum bisa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti yang Bu Tini tadi sampaikan ya, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di lingkungan kita, ya, di berbagai lingkungan hidup kehidupan kita sehari-hari, maksudnya seperti itu ya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu ada berapa nilai? Coba Bu Tini mau tanya ke kalian. Ada 5. Ya, karena apa? Karena apa? Iya, pinter. Ya, masuk jawab satu nak. Yang lainnya, ayo. Kan Pancasila kita sebagai dasar negara ada berapa sila sih? Ada 5, iya. Nah, berarti yang kita pelajari itu adalah kelima sila itu nilai-nilainya. Karena kita yang sekarang ini belajar tentang nilai-nilai, maka nilai-nilai itulah yang akan kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini nilai-nilai apa ini? Ya, dengan tujuan pembelajarannya kita harus mensyukuri nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti yang Bu Tini tadi sampaikan ya, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di lingkungan kita, ya, di berbagai lingkungan hidup kehidupan kita sehari-hari, maksudnya seperti itu ya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu ada berapa nilai? Coba Bu Tini mau tanya ke kalian. Ada 5. Ya, karena apa? Karena apa? Iya, pinter. Ya, masuk jawab satu, nak. Yang lainnya, ayo. Kan Pancasila kita sebagai dasar negara ada berapa sila sih? Ada 5, iya. Nah, berarti yang kita pelajari itu adalah kelima sila itu nilai-nilainya. Karena kita yang sekarang ini belajar tentang nilai-nilai, maka nilai-nilai itulah yang akan kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, ini nilai-nilai apa ini? Nah, kita harus memahami bahwa bangsa Indonesia itu ya di dalam kehidupan sehari-harinya itu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari ini dengan dalam beberapa lingkungan, ya, dalam beberapa lingkungan. Nah, lingkungan mana saja? Nah, ini ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Nah, seperti yang kalian contohkan tadi kan, ada di lingkungan keluarga, sudah ada yang bisa menjawabkan. Itu yang apa ini kalian harus praktekkan ya, di dalam. Ini siapa? Rocky ya, silakan Rocky. Bagus, jawabannya juga bagus. Terus kemudian kesimpulan nilai-nilainya, nilai-nilai Pancasilanya bagaimana? Ya sudah, Rocky sudah benar. Ini yang jawab siapa ini? Canta. Nilainya apa Canta? Kesimpulannya apa nak? Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Iya, bagus. Yang lainnya, masa hanya ada 2 yang memberikan jawaban? Perhatian, mau lihat buat kesimpulannya bagaimana? Nanti kita simpulkan bersama-sama. Ya, ini adalah pendapat kalian dan semua kesimpulan itu adalah kesimpulan hari ya, itulah materi kita ya. Jadi kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itu kesimpulannya ya. Ngerti kan ya anak-anak ya? Gampang kok PPKN itu ya, yang penting kamu baca ya. Berarti kamu harus memahami literasi ya nak ya, belajar membaca, bukan belajar membaca maksudnya. Jadi kalian tuh belajar memahami materinya di buku gitu maksudnya. Semua buku silakan kamu baca. Kalau misalnya butuh di perpustakaan, buku perpustakaan banyak. Kemarin Bu Tini lihat mengenai Pancasila juga cukup banyak. Boleh kamu datang ke sekolah, ya. Boleh kamu cari di internet. Nah, oke, itu yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan jangan lupa LKPD-nya sudah Bu Tini kirim di situ, silakan dikerjakan, ya.
Kemudian kalau nanti sudah selesai dikerjakan, boleh ditulis tangan, boleh diketik di situ, terserah sudah. Ya, yang penting kalian jawab, buat contohnya. Kemudian kalau ditulis tangan, boleh difoto ya, terus dikirimkan. Sudah Bu Tini berikan tempat di GC-nya itu sudah. Ya. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Bu Tini tutup. Nggak ada? Nah, nggak ada. Terima kasih kalian sudah bergabung bersama dengan Bu Tini untuk belajar PPKN dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Silakan dilanjut dengan mengerjakan tugasnya dan segera kirimkan ke izinnya. Kenapa? Oh, oke. Bu Tini menyampaikan terima kasih karena kalian sudah bergabung walaupun hanya 16 anak bergabung di sini, apa-apa. Yang penting kalian sudah benar-benar belajar di kelas daring seperti ini. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa nanti minggu depan dengan materi yang kelanjutan dari materi yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa. Ini malah tadi proses pembelajaran ya Bu Tini ya. Dari pendahuluan hampir semuanya sudah masuk, tapi Bu Tini lupa mengajak anak-anak berdoa. Ya. Jadi salam sudah disampaikan, materi ngecek siswa itu sudah bagus sekali. Persepsi motivasi juga, tujuan sudah disampaikan, doa. Semua kegiatan inti sudah oke. Sudah mengelola kegiatan daring dengan bagus. Tadi yang agak sedikit kurang itu juga tidak mencoba mencari kesulitan siswa sehingga kita tidak bisa membantunya. Tahap elaborasi, eksplorasi dan konfirmasinya yang tidak ada. Dan yang agak sama sekali tidak kelihatan itu adalah interaksi antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Ya, kalau partisipasi siswanya aktif banget, sudah banyak tanya jawab, bahasa yang digunakan sudah benar, lembut sekali untuk melayani anak-anak, sudah ramah, sudah lembut bahasanya, sudah halus banget gitu ya. Tujuan sudah ada, penilaian sudah, semuanya sudah dilakukan. Baik awal maupun penutup, yang lupa adalah doa. Itu yang harus ya. Kesimpulan sudah benar, sudah sudah menyampaikan sudah menggiring gitu loh anak-anak, sudah memimpin peserta didik untuk membuat kesimpulan, sudah benar, sudah yang lain sudah oke. Ya, cukup ya. Nanti tinggal memperbaiki RPT-nya, dan nanti kalau di pertemuan berikutnya doa dan interaksi peserta didik yang pentingnya. Terima kasih. Sama-sama. Kesuwen pisan.